Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stephanie Angelita Bunga dengan akhiran NIM 140 dari program studi farmasi kelas D angkatan 2021. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah farmakoekonomi dan juga tugas ini sebagai salah satu tugas pengganti ujian tengah semester. Dan dalam video ini saya akan membahas mengenai cost minimization analysis yang dikutip dari salah satu jurnal dengan judul jurnal Cost Minimization Analysis atau CMA dari penggunaan obat antihipertensi golongan kalsium channel blocker kombinasi angiotensin reseptor blocker pada pasien hipertensi di RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan. Dan video ini atau materi ini disusun oleh saya sendiri, Stephanie Angelita Bunga, dengan NIM 2111011050140 dari kelas Farmasi D angkatan 2021. Dan tugas ini juga dibawa pengampu dari dosen Gerald Edward Rundengan, SSI, MPH APT. Dan yang akan saya bahas di video ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama kita masuk dalam pendahuluan. Hipertensi merupakan salah satu penyakit degeneratif yang membutuhkan perawatan dalam jangka waktu yang panjang bahkan sampai seumur hidup. Nah, penyakit kardiovaskular merupakan salah satu faktor utama dari penyebab risiko kematian. Salah satunya yaitu ada penyakit hipertensi dengan jumlah persentase kematian sebesar 20 sampai dengan 50%. Obat yang digunakan untuk mengobati penyakit hipertensi secara umum yaitu ada obat golongan angiotensin converting enzyme atau disingkat dengan ACE inhibitor, ada obat angiotensin receptor blocker atau ARB, beta blockers, calcium channel blocker atau CCB, dan diuretik. Obat antihipertensi yang paling banyak digunakan untuk terapi pasien rawat jalan dengan diagnosa hipertensi di salah satu rumah sakit swasta di Yogyakarta adalah kombinasi dari dua golongan obat antihipertensi, yaitu ada golongan obat CCB kombinasi ARB, yaitu dengan contoh obat amlodipin kombinasi dengan kandesartan dan diltiazem kombinasi dengan kandesartan. Di RSUD, Dr. Pringadi Kota Medan menjelaskan bahwa obat antihipertensi yang paling banyak digunakan untuk terapi hipertensi adalah obat golongan CCB yaitu amlodipin. Golongan obat yang banyak digunakan juga sebagai obat antihipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Kota Medan yaitu ada obat golongan ARB. Nah, sesuai dengan judul jurnal tadi bahwa kita akan membahas mengenai cost minimization analysis dari dua golongan obat, maka dari itu kita harus juga mengetahui bagaimana atau apa itu cost minimization analysis atau disingkat dengan CMA. Jadi cost minimization analysis atau CMA atau disebut dengan analisis biaya minimal merupakan analisis farmakoekonomi yang dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih pilihan terapi untuk menentukan biaya pengobatan yang paling terendah dan ekonomis bagi pasien. Biaya terapi pengobatan pasien hipertensi cenderung besar seperti biaya pengobatan dan administrasi lainnya di rumah sakit dikarenakan terapi pengobatan hipertensi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, berdasarkan survei di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan, bahwa jumlah pasien hipertensi cukup banyak dan juga diketahui terapi pengobatan pasien hipertensi ini menggunakan obat antihipertensi golongan CCB, ARB, ACE inhibitor, diuretik, dan beta blockers, di mana persentase penggunaan obat antihipertensi
Yang paling banyak digunakan untuk terapi hipertensi yaitu golongan CCB yang dengan obat amlodipin kombinasi dengan ARB yaitu obat valsartan dan candesartan. Dikarenakan biaya dari obat ini relatif lebih murah. Namun, penelitian terkait cost minimalization analysis atau CMA dari pengobatan-pengobatan pasien hipertensi menggunakan obat CCB kombinasi ARB masih terbatas dilakukan. Maka dari itu, tujuan dari untuk mengevaluasi dan membandingkan CMA dari biaya penggunaan obat antihipertensi golongan CCB kombinasi ARB yang terbanyak atau terbesar serta biaya administrasi lainnya pada pasien hipertensi di ruang rawat inap di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan. Kemudian kita masuk dalam metode penelitian, di mana penelitian ini merupakan penelitian observasional yang dirancang secara deskriptif bersifat retrospektif. Penelitian ini juga dilakukan dengan mengambil data bagi pasien hipertensi yang menggunakan obat antihipertensi golongan CCB kombinasi ARB yang dirawat inap di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan yang juga dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2021 dengan cara mengumpulkan data rekam medik pada pasien pada periode Januari sampai dengan Desember 2020. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data rekam medis pasien hipertensi yang menggunakan obat antihipertensi golongan kalsium channel blocker atau CCB kombinasi dengan angiotensin receptor blocker atau ARB dan yang dirawat inap di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan selama periode Januari sampai dengan Desember 2020 berjumlah 60 pasien. Untuk sampel penelitian ini berjumlah 60 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling. Pengolahan data pada penelitian ini meliputi pengambilan sampel dan analisis biaya secara dengan farmakoekonomi. Selanjutnya kita masuk dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada karakteristik pasien hipertensi. Nah, di sini disajikan ada tabel 1 di mana karakteristik pasien hipertensi berdasarkan dengan jumlah usia. Nah, berdasarkan dari hasil pengelompokan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa pasien hipertensi pada rentan usia 30 sampai dengan 40 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase sebesar 5%. Kemudian, pada rentan usia 41 sampai 50, pasien berjumlah 11 orang dengan persentase 18,3%. Kemudian yang ketiga, 51 sampai dengan 60 tahun, berjumlah 26 pasien dengan persentase sebesar 43,3%. Kemudian yang keempat, dalam rentan usia 61 sampai dengan 70 tahun, jumlah pasien itu sebanyak 15 pasien dan dengan persentase sebesar 25%. Yang kelima, dengan rentan usia 71 sampai dengan 80 tahun, berjumlah 4 pasien dengan persentase sebesar 6,7%. Kemudian, yang terakhir yaitu pada rentan usia 81 sampai dengan 90 tahun, berjumlah 1 pasien dengan persentase sebesar 1,7%. Nah, dari tabel ini, maka hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sumiati pada tahun 2018 dikatakan bahwa umur ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan darah, di mana semakin tua seseorang, maka semakin besar risiko terserangnya hipertensi. Hal ini terjadi karena pada usia tersebut, arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku. Karena itu, darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh darah yang sempit dan menyebabkan naiknya tekanan darah. Kemudian di sini pada tabel 2 disajikan karakteristik pasien berdasarkan dengan jenis kelamin. Berdasarkan tabel 2 ini menunjukkan bahwa pasien berjenis kelamin laki-laki terdiri dari 24 pasien dengan persentase sebesar 40% dan perempuan terdiri dari 36 pasien dengan persentase sebesar 60%. Persentase hipertensi lebih tinggi terjadi pada perempuan, dikarenakan setelah perempuan mengalami menopause, maka terjadi ketidakseimbangan produksi hormon. Nah, hal ini
sesuai dengan pernyataan dari Dewi et al. Pada tahun 2019, di mana bahwa perempuan yang belum menopause dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan dalam meningkatkan kadar HDL. Nah, kadar HDL rendah dan tingginya kadar LDL mempengaruhi terjadinya proses aterosklerosis sehingga mengakibatkan tekanan darah tinggi. Kemudian di sini pada tabel 3 di mana ada karakteristik pasien berdasarkan lama rawat inap. Pengelompokan pasien berdasarkan lama rawat inap dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama 1-5 hari, yang kedua 6-10 hari, yang ketiga 11-15 hari, dan yang terakhir itu ada 16-20 hari. Sehingga pada tabel 3 ini menunjukkan bahwa lama rawat inap pasien hipertensi yang paling banyak pada rentan 1-5 hari, di mana persentasenya sebesar 67%. Dan terbanyak kedua yaitu pada rentang 6-10 hari dengan persentase sebesar 27%. Kemudian terbanyak ketiga yaitu pada rentang 11-15 hari, yaitu dengan persentase sebesar 5%, dan terakhir yaitu pada rentang 16-20 hari dengan persentase 1%. Dengan lama rawat inapnya pasien tersebut, maka dapat mempengaruhi biaya yang dikeluarkan oleh pasien. Kemudian yang kedua itu ada gambaran penggunaan obat antihipertensi. Di sini di tabel 4 disajikan dari gambaran penggunaan obat antihipertensi. Yang pertama itu ada kombinasi kandesartan dan amlodipin 5 mg dengan jumlah 6 dengan persentase 10%. Kemudian ini ada kandesartan 16 mg dan amlodipin 10 mg dengan jumlah 15 dengan persentase 25%. Kemudian yang ketiga ada valsartan 80 mg kombinasi amlodipin 5 mg dengan jumlah 3 dengan persentase 5%. Kemudian yang keempat ada valsartan 160 mg kombinasi amlodipin 10 mg dengan jumlah 4 persentase 7%. Kemudian yang kelima ada valsartan 80 mg kombinasi amlodipin 10 mg dengan jumlah 7 dengan persentase 11%. Kemudian yang terakhir ada kandesartan 8 mg kombinasi amlodipin 10 mg dengan jumlah 25 dengan persentase 42%. Dengan total jumlah 60 dan persentase 100%. Penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi sangat berperan penting dalam pengaturan tekanan darah pasien, di mana pada tabel 4 ini dapat diketahui bahwa kombinasi obat antihipertensi yang paling banyak digunakan di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan itu ada kandesartan 8 mg kombinasi amlodipin 10 mg dengan jumlah pasien sebanyak 25 pasien dengan persentase sebesar 42%, dan kandesartan 16 mg kombinasi amlodipin 10 mg dengan jumlah pasien sebanyak 15 pasien dengan persentase 25%. Nah, selanjutnya kita masuk dalam biaya terapi antihipertensi. Di sini bisa dilihat pada tabel 5 ada biaya kandesartan 8 mg kombinasi amlodipin 10 mg. Nah, di sini ada rata-rata hari yaitu 6 hari. Teman-teman bisa lihat di sini ada rata-rata 6 hari. Kemudian ada juga biaya obat antihipertensi dengan berbagai macam biaya dengan rata-rata 34.860. Kemudian ada rata-rata dari biaya tindakan dan perawatan sebesar 1.254.960. Kemudian ada rata-rata biaya dokter sebesar 467.200 dan biaya administrasi ruangan dengan rata-rata sebesar 2.558.000 dan dengan total biaya keseluruhan yaitu 4.315.020. Nah, analisis yang digunakan untuk menentukan obat yang memiliki biaya yang paling rendah minimal dikeluarkan oleh pasien yaitu dengan metode CMA atau Cost Minimalization Analysis, di mana jumlah total biaya yang dikeluarkan oleh pasien dibagi dengan jumlah kasus terapi. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilihat tadi, dapat dilihat pada tabel 5, yaitu dihitung rata-rata per pasien yang diperoleh dari penjumlahan biaya obat,
kemudian biaya tindakan dan perawatan, dan biaya dokter serta administrasi ruangan. Kemudian nanti dibagi dengan jumlah pasien, sehingga nanti akan diperoleh rata-rata sebesar 4.315.020 yang menggunakan obat kandesartan 8 miligram kombinasi amlodipin 10 miligram dengan rata-rata rawat inap selama 6 hari. Maka rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh pasien per harinya yaitu biaya obat antihipertensi sebesar 5.810 sehingga total biaya per hari yang dikeluarkan oleh pasien itu sebesar 719.170. Nah, kemudian yang tabel ke-6 ini disajikan ada biaya kandesartan 16 mg kombinasi dengan amlodipin 10 mg. Nah, di sini bisa dilihat bahwa rata-rata hari itu ada 7 hari dengan rata-rata biaya obat antihipertensi sebesar 34.666 dan rata-rata biaya tindakan dan perawatan sebesar 1.174.733, biaya dokter dengan rata-rata 487.333, rata-rata administrasi ruangan sebesar 2.173.333, dan dengan total biaya rata-ratanya yaitu 3.870.065. Berdasarkan hasil tadi dapat dilihat pada tabel 6, dihitung rata-rata per pasien yang diperoleh dari penjumlahan biaya obat, biaya tindakan dan perawatan, biaya dokter serta administrasi ruangan, kemudian nanti dibagi dengan jumlah pasien, sehingga nanti akan diperoleh rata-rata sebesar 3.870.065 yang menggunakan obat kandesartan 16 mg yang dikombinasi dengan amlodipin 10 mg dengan rata-rata rawat inap selama 7 hari. Maka rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh pasien per harinya yaitu biaya obat antihipertensi sebesar 4.952. Sehingga nanti total biaya per hari yang dikeluarkan oleh pasien yaitu sebesar 552.866. Nah, dari penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, karakteristik pasien menunjukkan pasien hipertensi yang rentan usianya 51-60 tahun lebih besar sebanyak 26 pasien dengan persentase 43,3% dibandingkan dengan rentan usia lainnya. Berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pasien perempuan sebanyak 36 pasien dengan persentase 60% dibandingkan dengan pasien laki-laki sebanyak 24 pasien dengan persentase 40%. Berdasarkan lama rawat inap terbanyak yaitu 1-5 hari sebesar dengan persentase 67%. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu kombinasi obat antihipertensi yang paling banyak digunakan di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan adalah kandesartan 8 mg kombinasi amlodipin 10 mg dengan jumlah pasien sebanyak 25 pasien, dan kandesartan 16 mg kombinasi amlodipin 10 mg dengan jumlah pasien sebanyak 15 pasien dengan persentase 25%. Kemudian yang ketiga, obat antihipertensi yang memiliki biaya paling minimal yang dianalisis dengan metode cost minimalization analysis yaitu kandesartan 16 mg kombinasi amlodipin 10 mg yaitu sebesar 3.870.065, di mana rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh pasien per harinya yaitu biaya obat antihipertensi sebesar 4.952, sehingga total biaya per hari yang dikeluarkan oleh pasien hipertensi di ruang rawat inap RSUI Imelda Pekerja Indonesia Medan yaitu sebesar 552.866. Kemudian ada obat antihipertensi yang memiliki biaya paling maksimal yang dianalisis dengan metode cost minimalization analysis yaitu kandesartan 8 mg kombinasi amlodipin 10 mg yaitu sebesar 4.315.020, di mana rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh pasien per harinya yaitu biaya obat antihipertensi sebesar 5.810, sehingga total biaya per hari yang dikeluarkan oleh pasien hipertensi di ruang rawat inap RSUI Imelda Pekerja Indonesia Medan yaitu sebesar
719.170. Nah, dari kesimpulan ini maka bisa dilihat bahwa untuk biaya minimal dari penggunaan obat antihipertensi kombinasi ini itu ada 552.866 dan untuk biaya maksimalnya itu ada 719.170. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun materi dan jurnal yang digunakan dari jurnal CV atau jurnal ilmiah farmasi IMELDA. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.